Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kembali kita mendengarkan salah satu khotbah Yesus yang terkenal, yaitu "Kamulah garam dan terang dunia". Perkataan Yesus ini, "Kamulah garam dan terang dunia", sering sekali kita dengar sedari kita kecil, sehingga selalu terngiang-ngia di telinga kita dan dijadikan pegangan dalam hidup kita umat Katolik. Kita pun pasti sangat paham akan makna tersebut, yaitu jadilah bermanfaat untuk sesama, jadilah berguna untuk sesama kita. Tapi pernah nggak kita berpikir, ada yang rancu tentang kedua benda tersebut? Kita tahu garam adalah garam. Semua orang pasti pernah melihat garam, bumbu dapur untuk mengasinkan makanan, mengenakan dan menyedapkan masakan, bahkan bisa jadi untuk mengawetkan makanan. Bahkan ibu saya bilang, masak itu nggak perlu pakai micin atau penyedap rasa, cukup pakai garam, gula, dan bawang. Walaupun perkataan itu nggak sepenuhnya benar, kita tetap perlu penyedap rasa, kaldu ayam atau kaldu sapi. Sebenarnya tergantung masakannya sih, tapi memang garam selalu ada dalam setiap masakan. Sekarang terang. Inilah yang saya sebut rancu dan aneh. Aneh kenapa? Karena di sini tidak dijelaskan benda dari terang. Sedangkan kita tahu ya, terang itu bisa berupa lilin atau lampu. Kenapa tidak ditulis, "Kamulah lilin dunia" atau "Kamulah lampu dunia"? Lampu di zaman Yesus memang belum ada sih. Mungkin yang ada hanya lilin, obor, atau pelita. Kenapa nggak sekalian ditulis, "Kamulah lilin dunia", "Kamulah obor dunia", "Kamulah pelita dunia"? Kenapa Injil tidak spesifik menyebutkan bendanya? Terang kan kata sifat, sedangkan garam adalah kata benda. Kenapa Injil tidak menuliskan, "Kamulah garam dan lilin dunia", atau "Kamulah asin dan terang dunia"? Mungkin Bapak Ibu menganggap omongan saya ini nggak penting ya, atau cuman masalah redaksional saja, atau mungkin berkata, "Udah nggak apa-apa, terima aja, jadilah garam dan terang dunia". Ya tentu saja saya menerima perkataan Yesus itu. Kita pun semua pasti menerimanya. Kamulah garam dan terang dunia. Kalau ditanya ke saya, kenapa ditulis demikian, saya pun tidak bisa menjawab, karena memang saya tidak tahu dan tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Sekali lagi, mungkin hanya pastor yang bisa menjawab. Saya pun sepenuhnya percaya akan sabda Yesus itu. Yesus pasti bersabda tidak pernah salah, karena memang sabda Yesus adalah roh kehidupan. Tapi pasti ada penjelasan kenapa Yesus bersabda demikian. Sekali lagi, saya cuma sekedar menyampaikan pertanyaan saja. Mungkin yang tahu bisa jawab di kolom komentar. Atau anggap saja omongan saya itu omong kosong belaka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang garam dan terang dunia. Apa yang membuat garam dan terang ini menjadi istimewa? Tentu saja, garam akan bermanfaat dan berguna bila digunakan untuk menyedapkan masakan.
Begitupun lilin. Lilin ini mungkin terlihat biasa saja. Begitupun saat lilin ini dinyalakan. Dia masih terlihat biasa saja. Lantas apa yang membuat lilin ini menjadi tidak biasa dan terlihat istimewa? Yang membuat lilin ini istimewa adalah saat lampu dimatikan. Di atas masih ada lampu. Dan lilin ini menjadi istimewa bila ditaruh di ruangan yang gelap, sehingga terang cahaya dan lilin ini menjadi semakin bersinar. Dan seperti kata Tuhan Yesus sendiri, "Kamulah garam dan terang dunia." Kita sebagai manusia pun tidak akan memberi manfaat untuk orang lain kalau kita tidak membaur dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hidup menggereja, dan menjadi garam dan pembawa sukacita untuk sesama kita. Begitupun terang. Kita tidak bisa menjadi penerang untuk orang lain kalau kita tidak hidup di tengah kegelapan. Dan hendaknya kita tidak hanya menjadi penerang ke sesama kita yang kita sukai, yang kita inginkan, melainkan kita harus selalu siap untuk menjadi penerang kapanpun dan dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa kali saya dengar, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar, bahwa orang itu malas dan gak mau jadi garam dan terang dunia. Karena apa? Karena sifatnya yang tidak abadi. Garam, lilin, obor atau pelita pasti akan habis bila dipakai. Perlu keberanian yang lebih untuk menjadi garam dan terang dunia. Apalagi lilin. Orang pasti malas menjadi lilin. Sudah bentuknya kecil, cepat habis, meleleh, dan cahayanya pun tidak terang-terang amat. Tentu saja kita tahu makna dari semua itu, yaitu pengorbanan. Bahwa seseorang kalau mau jadi berguna, bermanfaat untuk sesama, dia harus berkorban dan memberikan dirinya atau cahayanya untuk semua orang. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa garam harus dipakai? Harus ditaburkan? Kenapa lilin harus dinyalakan? Bukankah kalau mereka tidak dipakai, tidak digunakan, mereka akan hidup lebih lama? Di Injil sih dijelaskan, jika garam itu tidak terpakai, garam itu akan menjadi tawar dan tidak ada gunanya, selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau lilin atau lampu yang lama tidak terpakai, nantinya mungkin akan rusak dan dibuang juga. Atau mungkin kita akan lupa menaruhnya. Sehingga pada saat kita ingin memakainya, malah kita tidak tahu di mana kita menyimpannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi permenungan kita hari ini, kita sekarang diajak untuk memilih. Apakah kita ingin menjadi garam dan terang yang awet, tidak terpakai, tapi lama-kelamaan akan menjadi tawar, terlupakan, dan dibuang? Atau kita memilih menjadi garam dan terang yang terpakai, mau berkorban dan cepat habis, namun berguna dan bermanfaat
untuk sesama. Marilah ning sejenak, marilah kita merenung.